Oke, kita mulai market update kita hari ini. Nah, apa yang mau kita lihat dari market kita 1 minggu ke depan ya? Nah, apa yang terjadi di mungkin minggu yang lalu lah ya? Minggu yang lalu kita melihat bahwa ada sebuah candle besar menembus semuanya. Jadi apa yang sudah kita jagain ya? Dia trennya terus naik dan akhirnya ditembus. Ya, ditembus dan dia mulai balik ke area sideways-nya dia. Area base yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Ya, ini tanda yang bagus apa tanda yang jelek ya buat kita di market. Apapun ya sebenarnya saya mau tekankan di sini dulu ya. Apapun yang terjadi pada market, memang market direction kita udah mulai jelek nih. Ini kita boleh katakan sudah mulai jelek dibandingkan dengan pergerakan ini. Ya, pergerakan ini teman-teman bisa lihat ya, kita ikutin dari 5.700 sekian, sampai akhirnya dia berhasil break di atas 6.200, ini tertingginya itu sampai ke 6.263. Ya, jadi euforianya kan terjadi sekali ya pada saat pada saat indeks berhasil ada di area sini. Betul ya? Nah, euforia itu tiba-tiba melahirkan sebuah isu, ya, melahirkan sebuah isu. Jadi pergerakan turun yang tadinya di sini ya, itu kan biang keladinya ada sebuah saham katanya, kan? Nanti kita lihat juga saham itu ya. Dan minggu lalu kan kita juga udah melihat bahwa bagaimana reaksi pergerakan harganya begitu harga dari saham tersebut berjalan menuju ke harga histori pada saat di IPO. Nanti kita akan lihat sama-sama. Nah, tetapi ya seiring dengan itu ya, sebuah isu yang benar-benar gede ya, yang mungkin ditakutkan oleh market itu adalah isu tapering ya, tapering yang akan dilakukan oleh the Fed. Dan isu ini sebenarnya bukanlah isu baru untuk indeks harga saham gabungan di tahun ini. Waktu di Januari 2021 sebenarnya ini penurunan market yang ada ini adalah isu dari tapering tersebut, gitu ya, bahwa karena keadaan ekonomi di Amerika dengan data ekonomi yang ada membuat isu tapering itu mulai keluar lagi. Isu sebelum Januari itu adalah pada saat zamannya si Presiden Donald Trump, kan, itu juga ada isu tapering karena kita melihat bahwa data-data ekonomi di Amerika itu mulai membaik, otomatis the Fed udah bisa mulai mengurangi Q-nya ya, quantity easing-nya untuk membeli obligasi dan lain sebagainya. Istilahnya gampangnya adalah dia sedang menggelontorkan sejumlah likuiditas ke pasar agar ada sebuah pergerakan, ada sebuah kegiatan ekonomi yang berjalan dengan adanya likuiditas tersebut ya. Itu maksudnya adalah yang dilakukan oleh the Fed pada awal-awal pandemi, ya kan? Nah, setelah pandemi udah mulai kelihatannya terkendali dan lain sebagainya, kan? Nah, the Fed mulai berpikir untuk menghentikan EQ-nya, ya, quantity easing-nya atau pembelian obligasi-obligasi yang ada, ya, dengan tujuan adalah untuk menarik kembali uang yang beredar sehingga nilai dari si dolar ini tidak semakin turun. Karena waktu mereka menggelontorkan likuiditas, itu kan berarti sebenarnya sedang melemahkan nilai US-nya. Karena supply uang yang ada di pasar itu ditambah. Ya, jadi hukum permintaan dan penawaran di situ ya. Kalau misalnya supply-nya terus menguat, teman-teman bisa lihat di sini lah ya. Ini money stock kan terus naik nih. Waktu di pandemi ini kan adalah area-area sekitar pandemi sedang memuncak, sedang gila-gilaan di situ ya. Di mana ini terjadi, kalau kita boleh katakan, percetakan uang yang begitu masifnya. Bahkan sampai sekarang pun itu masih terjadi. Kalau di trend kita bilang ini percetakan uang sedang uptrend-nya. Hal ini sesuatu yang wajar sebenarnya. Wajar itu dalam arti gini, ekonomi saat itu praktis tidak bisa berjalan. Nah, orang kan butuh makan, orang kan butuh adanya perputaran uang di sana. Tapi kalau keadaan ekonomi tidak berjalan, bagaimana si toko itu mau mendapatkan pembeli? Bagaimana si pembeli ini mau mendapatkan uang untuk melakukan pembelian? Oleh sebab itu makanya digelontorkanlah sejumlah stimulus ya. Oke, ini dulu ya teman-teman, lihat awal mulanya adanya isu mengenai tapering, kan.
Nah, hal itu kan menjadi wajar ya kalau keadaan ekonomi mulai membaik, ya artinya udah mulai berputar nih rodanya kan. Jadi sesuatu yang wajar kalau misalnya stimulus ya, penggelontoran pembelian obligasi dan lain sebagainya, percetakan uang mulai agak dihentikan. Nah, perhentian percetakan uang, perhentian stimulus tersebut ya membuat si market merasa bahwa oh, keadaan ekonomi di negara saya, ya berarti ya di US itu mulai membaik. Makanya The Fed berani untuk melakukan tapering ya. Tapering terus habis itu mulai menaikkan suku bunga. Menaikkan suku bunga berarti mencoba untuk menyedot kembali, ini bahasa-bahasa sederhananya lah ya. Mencoba untuk menyedot kembali uang-uang yang beredar yang sudah mereka cetak begitu banyaknya. Ya, nah proses itu sebenarnya tidak perlu menunggu benar-benar sebuah kebijakan yang saya melakukan tapering sekarang. Nggak mungkin The Fed akan ngomong seperti itu. Tapi dia hanya akan memberikan clue. Nah, clue itu udah ada waktu zaman Donald Trump ya, sebelum dia mulai mengakhiri masa pemerintahannya. Termasuk waktu paling baru itu adalah waktu Januari kemarin. Ini kan berarti clue yang diberikan, clue loh ya. Tetapi apakah dia udah mulai melakukan tapering? Nobody knows. Ya, nah, bagaimana kita tahu sebagai trader? Teman-teman bisa lihat di dolar indeks. Dolar indeksnya memang sudah mulai menguat. Artinya tren yang tadinya untuk dolar indeks itu melemah, ya secara minornya melemah. Majornya sih pasti dia masih terus turun ya. Tapi minornya yang dia udah terus melemah, ini sekarang udah mulai mengalami penguatan ya. Secara teknikal untuk minornya kita melihat memang sudah ada penguatan terjadi. Apakah karena isu itu direspon ya, sehingga mulai terjadi pembelian dolar secara agak besar ya. Jadi mereka mulai melihat ini mungkin udah dalam keadaan risk off dan risk on ya. Yang diincar pada saat ini adalah ya mata uang US sebagai safe haven atau si emas itu sendiri. Kalau seandainya The Fed itu benar-benar melakukan taperingnya. Ya, nah, terus habis itu apa hubungannya sama emerging market negara berkembang seperti Indonesia? Kenapa itu mempengaruhi? Kan harusnya bagus dong data ekonomi US meningkat ya. Berarti kan kegiatan ekspor kita akan meningkat juga. Betul nggak? Pengaruhnya di mana? Pengaruh secara simpelnya kita melihatnya begini. Secara sederhana saya bisa menerangkan begini. Karena keadaan ekonomi, data-data ekonominya mulai membaik di negara asal si uang-uang panas ini yang berada di Indonesia ya, kan mungkin kita sering sebut sebagai inflow ya, inflow terjadi ya. Nah, itu uang-uang kan pusatnya itu ada di negara-negara seperti itu ya, negara-negara maju negara US ya. Itu kan hampir boleh dibilang menjadi pusat dari semua keuangan dunia kan. Nah, kalau mereka sudah mulai tapering ya, berarti mulai ada kenaikan suku bunga, berarti data-data ekonominya sudah mendukung untuk hal seperti itu. Oleh sebab itu uang yang tadi mereka invest di emerging market, mulai mereka balik ke negara asalnya. Boleh katakan begini, mereka jauh lebih mengerti lah bagaimana kondisi di negara asalnya dibandingkan dengan di tempat lain. Kan saya sering katakan ya, bahwa si gajah itu trade berdasarkan data. Mereka melakukan investasi berdasarkan data. Mereka bukan groundman yang ngerti banget apa yang sedang terjadi, budaya ini seperti apa dan lain sebagainya. Tapi mereka melakukan investasi berdasarkan data, proyeksi dari data itu seperti apa, itu yang mereka investkan, ya kan? Nah, sama halnya kayak kita di Indonesia. Mungkin kita mengerti mengenai data, tapi kita punya plusnya. Plus apa? Kita mengerti bagaimana budaya daripada si market kita. Contoh hari ini market kita lebih banyak dipenuhi oleh milenial. Berarti apa? Kegiatan dari trading kita mungkin akan agak-agak liar. Ya teman-teman tahu sendirilah milenial seperti apa kan? Mereka akan jauh lebih memiliki sifat untuk rasa emosionalnya akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang mungkin ada di generasi X, generasi baby boomer apalagi gitu ya. Ya, sifat ketidaksabaran mereka akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya. Ini secara psikologi ya. Jadi kita akan melihat bahwa
keadaan pasar seperti itu. Nah, keadaan pasar seperti itu pasti juga diadaptasi oleh para gajah dong untuk mensiasati ini bagaimana caranya mengendalikan emosi-emosi yang ada dengan tetap menguntungkan kegiatan mereka. Itu maksudnya nilai plus kalau kita groundman dengan melihat hal-hal seperti itu. Demikian juga dengan negara asal ya, mereka yang memiliki uang-uang besar ini kan negara asal mereka. Kalau negara asal mereka semakin berkembang, data ekonominya sudah mulai membaik, mereka akan cenderung invest kembali ke daerah situ, ya daerah negaranya. Kalau misalnya nih, kalau jadi tapering ya, kita akan melihat mau yield bonds, yield obligasi di negara asal itu, berarti di US market ya, akan cenderung naik. Nah, kalau yield-nya naik, ngapain kita harus meresikokan ya, uang kita atau uang yang orang taruh di tempat kita untuk melakukan invest dengan risiko yang lebih besar di pasar modal. Walaupun akhirnya at the end memang return tertinggi ada di pasar modal. Tetapi mereka kan bukanlah sebuah perusahaan yang benar-benar kita bilang risk taker yang cuma mengelola uang yang tidak terlalu besar. Kalau mengelola uang yang tidak terlalu besar untuk risk yang besar mereka masih sanggup untuk melakukannya kan. Tapi kalau sudah mengelola uang yang dalam jumlah yang terlalu besar ya, risknya otomatis mereka akan jauh lebih konservatif dibandingkan dengan mereka perusahaan-perusahaan fund manager dengan fund yang lebih kecil. Ya, kita bisa lihat sendiri dari pengalaman kita melakukan trading. Pada saat trading kita dengan modal kecil, risk kita mungkin bisa menjadi lebih besar. Kenapa? Karena kecil. Kita bisa ngambil satu posisi 100% misalnya kayak gitu ya. Tetapi begitu seiring dengan waktu modal kita bertambah besar, risk yang kita berani resikokan akan semakin berkurang, semakin konservatif. Kita akan mungkin lakukan diversifikasi atau kita mulai akan memperhitungkan saham-saham yang akan kita masuki dan lain sebagainya. Demikian juga dengan si fund manager ini. Semakin besar dana yang mereka kelola, semakin kecil ya risk yang mereka akan ambil, semakin konservatif mereka. Ya, itu sampai hari ini masih berlaku seperti itu. Saya nggak tahu apakah nanti tiba-tiba keluar new economy yang membuat ya, oke, sekarang walaupun dengan uang berapa besar pun mereka bisa menjadi risk taker. Ya, saya belum tahu, saya belum melihat ada ke arah seperti itu ya. Tetapi kalau dari pengalaman-pengalaman yang ada, fund manager yang ada yang kita lihat ya, semakin besar fund yang mereka kelola, semakin kecil risk yang berani mereka ambil. Ya, semakin konservatif mereka. Itu yang kita lihat. Kembali lagi ke isu tapering, apakah itu efeknya itu akan lama kepada si pasar kita? Teman-teman bisa lihat gini ya, saya boleh katakan begini. Teman-teman ya, isu tapering itu sudah pernah ada waktu di 2013. Jadi waktu di 2013 ini ada isu tapering di sini. Ya, sehingga menjatuhkan pasar. Waktu di 2008 pun ada isu tapering. Ya, sehingga menjatuhkan pasar. Tapi at the end, teman-teman lihat. Ya, apa yang terjadi pada market? Market selalu membentuk high yang baru. Ya, jadi apa yang mau kita lihat dari isu-isu yang ada? Pergerakan turun ini itu merupakan sebuah hal yang wajar dan rumlah di dalam pergerakan money market lah maupun di equity market. Ya, karena tanpa adanya koreksi seperti ini, maka kita akan membuat sebuah bubble yang luar biasa. Nah, bubble yang luar biasa, teman-teman, pompa terus ya balonnya. Akhirnya apa? Ledakannya akan terlalu luar biasa. Nah, di sini butuh yang namanya koreksi. Koreksi itu adalah sesuatu yang wajar, tetapi itu akan sifatnya temporary. Itu akan sifatnya sementara. Oke? Nah, postingan saya di IG, di Twitter ya, termasuk di Telegram ya, akhir-akhir ini kan lebih mengarah kepada risk management kan. Di sini kita mau melihat bahwa teman-teman mau ada di bisnis ini berapa lama, di sini teman-teman harus bisa merencanakan bagaimana kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana kita. Dia koreksi, itu sebenarnya bagus untuk market. Koreksi itu bagus untuk pasar.
Sebuah pergerakan, nggak usah lihat indeks harga saham gabungan lah ya. Sebuah pergerakan saham yang terlalu tegak lurus, lihat penurunannya itu akan luar biasa. Ya, yang jadi masalah kita adalah ini dari 2012 terus dia akan naik kan. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat sebenarnya orang yang dikatakan berhasil mendapatkan profit, orang yang dikatakan berhasil dalam bisnis ini adalah orang yang bisa membuat strategi dan dia bertahan pada saat market-market yang dalam keadaan seperti ini dan dia ada di dalamnya. Dia bertahan sampai hari ini. Nah, hari ini dia mendapatkan something di market. Oke, jadi kemampuan kita bertahan dalam trading itu yang akan membuat kita menjadi berhasil atau tidak. Ini mungkin sekalian ya saya mengkomentari soal pada saat market sedang bearish kita ketakutan. Kita nggak perlu takut selama risk management kita kuat. Karena penurunan dari saham-saham dari pergerakan harga-harga seperti ini itu bagus untuk market. Waktu sudah membuktikan, teman-teman lihat sendiri. Tapi begitu ya teman-teman ya, terjebak di dalam penurunan ini, itu yang akan menghancurkan teman-teman. Ya, begitu udah terjebak dan teman-teman akhirnya hancur berantakan di sini, teman-teman tidak akan mendapatkan hasil dari rally market setelah badai ini. Ya, setiap badai kan selalu akan melahirkan pelangi kan. Nah, ini pelanginya. Lalu bagaimana kita bisa mendapatkan atau menikmati pelangi tersebut? Teman-teman harus bisa bertahan di market ini. Bagaimana cara bertahannya? Risk management teman-teman harus kuat. Pada saat market sedang bagus-bagusnya, teman-teman akan lupa dengan risk manajemennya. Kenapa? Karena setiap kali buka posisi selalu berhasil. Sehingga mengira bahwa tidak ada risk di market. Dan begitu datang sebuah kondisi, ada koreksi di sana. Ada koreksi dan koreksi itu dalam, teman-teman panik. Itu yang terjadi pada market beberapa hari yang lalu. Market beberapa hari yang lalu saja, teman-teman sudah panik. Apalagi menghadapi waktu bulan Maret kemarin. Kalau risk management teman-teman kuat, kita sebenarnya sudah bisa keluar dari area sini sebelum mengalami hal yang seperti ini. Ya, nah pada saat market sudah mulai ada di dasar, amunisi kita penuh, bukan berdarah-darah. Kenapa coba? Karena risk management kita yang kuat. Nah, hari ini saya mau katakan kepada teman-teman ya, hari ini risk management itu sangat-sangat disepelekan. Kenapa? Satu, bursa sendiri, otoritas bursa sendiri memanjakan tradernya dengan memperlakukan ARB yang tidak simetris. ARA bisa simetris 25-35%. ARB-nya cuma 7%. Kebayang ya teman-teman ya. Ya kalau udah kayak gitu, ngapain gitu kita pikirin risk management. Benar ya? Dimanjakan untuk hal seperti itu. Nah, begitu market sedang bereaksi tidak sesuai dengan rencana kita kebingungan harus ngapain gua. Nah, itu yang terjadi pada kondisi market sedang koreksi sini. Ini koreksi kecil loh. Ini koreksi kecil tapi kita sudah panik. Ya, kalau kepanikan itu terjadi karena risk management kita tidak kuat. Stop loss saya di mana? Setiap kali saya buka posisi. Kalau stop loss saya tidak kuat, saya tidak tahu di mana stop loss saya, maka pada saat penurunan ini, teman-teman hold. Atau teman-teman akhirnya cut loss karena nggak tahan lagi. Itu teman-teman coba lihat ya, baliklah, evaluasi ulang lagi risk management teman-teman. Oke ya, teman-teman tinggal itulah ya, mau memperhatikan itu atau tidak. Ya, kalau tidak ya, daya tahan teman-teman di market ini bisa berapa lama. Itu yang tadi ya, saya ulangi kembali ya. Teman-teman lihat secara histori, walaupun terjadi koreksi pada market, akhirnya pasar itu terus bergerak naik. Nah, potensi dia terus bergerak naik ke depannya, itu pasti masih akan jauh lebih besar. Masih akan jauh lebih besar, karena setelah setiap kali krisis, muncul namanya teknologi-teknologi yang baru. Krisis kali ini kita melihat digitalisasi mulai terjadi. Nah, digitalisasi itu kan membuat kita akan jauh lebih efisien ke depannya. Kita akan jauh lebih efisien. Nah, jauh lebih efisien berarti biaya operasional dan lain sebagainya itu akan semakin berkurang. Nah, potensi ya biaya operasional yang berkurang, potensi pendapatan untuk didapat oleh perusahaan pasti akan jauh lebih besar. Ya, kita akan melihat seperti itu ya, apalagi kalau bank digital benar-benar sudah mulai berjalan,
maka kita akan lihat kemudahan kita mendapatkan pembiayaan terhadap bisnis kita atau biaya-biaya usaha-usaha kita akan jauh lebih gampang. Ya, dan prosesnya karena gampang mungkin akan lebih efisien, ya, tidak bertele-tele kayak misalnya sekarang ya. Kemungkinan besar karena likuiditasnya kita gampang dapat, otomatis kita juga bisa berharap ya ada peningkatan pada dunia usaha ke depannya. Itu yang mau kita lihat. Buat kita bisa menikmati di depannya, buat kita bisa menikmati sampai keadaan seperti itu ya, pada saat mungkin keadaan ini akan mulai membaik, pandemi selesai segala macam, kita butuh bisa bertahan. Ini makanya kenapa saya mulai posting ya, postingan mengenai risk management. Ini sesuatu yang penting karena banyak sekali DM tele yang masuk ke saya adalah mengatakan bahwa saya harus ngapain ya? Market turun kayak gini, saya harus ngapain ya? Ini masalahnya adalah pada saat teman-teman panik ya, melihat market seperti ini, kita udah mulai tahu, kita udah mulai bisa menduga bahwa risk manajemennya nggak jalan. Terus habis itu entry posisi tidak menggunakan sistem, tidak menggunakan setup. Nah, begitu entry tidak menggunakan setup, otomatis kebingungan, saya harus ngapain di situ. Ya, oke. Jadi perhatikan risk manajemennya. Nah, sekarang bagaimana dengan indeks harga saham gabungan ke depannya? Kita melihat ya, sekarang gini ya, saya mau memberikan sebuah perspektif baru buat teman-teman di indeks harga saham gabungan. Setelah dia break, ya ini saya buang aja ya. Teman-teman lihat, kalau misalnya saya buang ini, terus ini trendline-nya saya naikin. Nah, habis itu teman-teman bisa melihat sesuatu nggak di sana. Kalau seandainya indeks harga saham gabungan, oke lah, dia akhirnya terkoreksi dan menjadi sideways di sana. Mungkin nggak indeks harga saham gabungan terus mengecil di sana? Ya, terjadi kontraksi di sana. Terjadi kontraksi. Jadi misalnya ya, teman-teman lihat sendiri di sini di Januari ada isu tapering. Ya, volatility-nya langsung membesar kan. Tapi ini sempat mantul kembali ke atas, terus habis itu volatility-nya mulai mengecil. Lihat ya, pergerakan yang tadinya sebesar ini mulai mengecil volatility-nya. Ini sayang aja kalau di komposit di TradingView itu kita nggak bisa ngelihat volumenya ya. Ya, nah habis itu teman-teman lihat kembali ya. Dari sini sampai ke sini kita belum tahu nih ya bagaimana pergerakannya. Ini kalau misalnya turun sampai sini aja 5.730. Lihat teman-teman ya, pergerakannya ini itu semakin mengecil nggak? Ya, semakin mengecil nggak? Kalau dia semakin mengecil, apa yang akan terjadi kalau misalnya indeks harga saham ada di ujung-ujung sini? Mungkin saja ada sebuah ledakan ke atas atau sebuah ledakan ke bawah. Ya, ini market direction-nya ya. Saya coba memberikan sebuah perspektif yang berbeda kepada teman-teman. Mungkin nggak dia akan melakukan seperti itu. Kan sangat mungkin ya indeks harga saham gabungan akan melakukan seperti itu. Dan ini adalah skenario-nya kita untuk indeks harga saham gabungan setelah dia false breakout dari sini. Ya, kenapa kita bilang dia false breakout? Karena posisinya adalah pada saat itu kita berharap trendline-nya kan di sini ya. Ya, trendline sebelumnya ada di sini. Ya, dan dia udah break kan, ini posisi udah break. Oke, dan hari ini dia turun kembali karena isu tapering ya. Nah, maka dari itu saya mencoba untuk memberikan perspektif yang lain buat teman-teman. Kalau dia seandainya dia membentuk sebuah keadaan sideways di sini, tetapi volatility-nya mengecil. Nah, volatility atau pergerakannya mengecil itu kan memberikan kepada kita dua kemungkinan. Bahwa di ujung dari pergerakan ini akan terjadi penentuan arah daripada indeks. Kan berarti transaksinya akan semakin mengecil, transaksi akan semakin mengecil, orang mulai akhirnya was-was ya, dari yang tadinya mungkin ini nyangkutnya sampai parah banget ya setelah pergerakan rally yang begitu luar biasa, terus habis itu jebol ya di situ. Nah, ini mungkin udah ada sebagian yang meninggalkan pasar. Kemudian masih ada yang masih bertahan sampai rally di atas. Ya kan? Terus habis itu jebol lagi. Nah, ini mungkin ada lagi yang meninggalkan pasar. Nah, habis itu rally lagi, ya. Nah, habis itu apakah ini penurunan ini berapa banyak lagi yang meninggalkan pasar? Apalagi setelah peristiwa fenomenal kemarin, ya, yang dimana saham buka, semua orang kerubutin itu. Ternyata di ARB-in berapa kali, ya. Nah, kita lihat kalau di broker summary itu dari retail sendiri keluar tuh hampir 1 juta lot lebih ya kalau nggak salah ya. Nah, walaupun ya masih porsi retail di dalam saham itu masih cukup besar ya. Apakah dia buyback kemarin kita juga nggak tahu. Ya, nah apakah dengan terus menurunnya orang-orang yang trauma keluar, terus habis itu tiba-tiba ini bergerak kembali, mereka balik nggak?
Ada sebuah pergerakan ke situ nggak? Atau tiba-tiba mungkin ekonomi akhirnya memburuk. Ini anggap loh ya, ekonomi tiba-tiba memburuk dan dia break ke bawah. Ya karena kan pandemi belum selesai. Ya, nah teman-teman tinggal melihat pilihan teman-teman ada di mana untuk keadaan saat ini. Pilihan saya bukanlah orang yang selalu optimis ya, tetapi kita melihat ya alurnya untuk penyelesaian pandemi ini kan vaksin. Ya vaksin kemarin sudah 2 juta suntikan dalam sehari. Kan target pemerintah adalah September sampai Desember ini selesai. Selesai dalam arti 70% dari penduduk Indonesia sudah tervaksinkan. Ya, hari ini kan sekitar 80-90 juta orang yang sudah menerima vaksin yang pertama kan. Nah, apakah di September sampai di Desember itu akan tercapai? Kalau tercapai, mungkin nggak kita akan melihat rally di market itu akan seperti ini. Yang terjadi di Oktober sampai ke Desember kemarin. Nah, teman-teman siap nggak untuk itu? Ya, teman-teman bertahan nggak? Maksudnya saya bertahan atau tidak? Ya, teman-teman misalnya contoh kemarin, stop loss-nya pasti akan banyak yang kena. Ya, begitu stop loss kena, kalau teman-teman punya stop loss ya, kalau stop loss kena, amunisi kan full di balik ke modal kita kan. Kalau amunisi full balik ke modal kita, kalau seandainya dia balik lagi ke sini, berarti kan harusnya ada saham-saham yang bergerak dong. Baru market bisa kembali naik kan. Kita siap nggak dengan posisi-posisi kita, amunisi kita siap nggak untuk menembak? Kalau tidak siap, atau mungkin masih nyangkut-nyangkut di sini yang masih bertahan, tiba-tiba sahamnya mulai naik ke atas. Kan kita menjadi penonton di situ ya. Oh, posisi gue masih loss 25%. Dia balik lagi ke sini jadi 0. Teman-teman keluar. Atau mungkin keluar ya, kalau keluar ya. Tapi kalau misalnya udah terjebak pada euforia, mungkin saja dia tidak keluar. Mulai turun lagi ke bawah. Mulai lagi penyesalannya. Ya, kenapa nggak gue jual di posisi udah BEP? Di posisi BEP aja kita rugi waktu. Ya kan? Nah, itu makanya saya mau ingatkan kepada teman-teman. Ini mungkin perspektif baru ya, mungkin yang saya bisa berikan kepada teman-teman untuk melihat indeks harga saham gabungan. Kalau kemarin kita melihatnya adalah dia akan bergerak menuju ke sebuah titik namanya UT atau UTAT ya. Nah, apakah ini hanya penundaan ya, ditunda sebentar ya, baru dia mulai kembali naik kembali ya. Atau seperti apa? Kita tinggal lihat dia market di mungkin beberapa minggu ke depan. Kita mau lihat seperti apa market. Tapi setidaknya dari support resisten yang tercipta, ada peluang memang dia akan bergerak di area sini nih. Kalau sampai dia kembali sideways, ya ini berarti dia akan building up ya momentum kembali di sekitar resisten trendline ini. Nah kalau dia build up momentum ya, sangat besar, apalagi kalau misalnya data ekonomi bagus ya, pandemi ini kelihatannya terus bergeser ya, vaksin udah terus melaju, kita masih cukup optimis indeks masih akan kembali naik. Nah sekarang permasalahannya adalah kalau dia sideways, apa yang kita lakukan dengan trading kita? Maka tradinglah technical dari saham-saham tersebut. Market direction-nya sudah sideways ya, kayak misalnya contoh di sini, kita dapat nggak peluang-peluang untuk mendapatkan profit di sana? Tetap ada. Peluang kita mendapatkan profit di sana tetap ada. Ya, demikian juga pada saat market direction sedang sideways. Memang nggak ada trend di market, ya kan? Tetapi bukan berarti tidak ada pergerakan pada saham-sahamnya. Kalau market direction-nya sedang sideways begini, ya sedang tidak menentu begini, ya berarti hindari saham-saham yang korelasinya terlalu besar untuk indeks. Korelasinya terlalu besar untuk indeks, untuk bobot indeks ya. Misalnya kayak BBCA dan lain sebagainya. Nah, tetapi ini perspektif lain loh ya. Tetapi kalau lihat ke dalam indeksnya, misalnya contoh ya, saya lihat LQ45 misalnya. LQ45 kan adalah saham-saham yang cukup liquid ya, dikategorikan cukup liquid di pasar, oke? Nah, jadi ini hampir boleh dibilang sebagian besar blue chip juga ada di sini kan. Nah, lihat pergerakan dari ini technical dari LQ45-nya ya. Kalau lihat teknikal dari LQ45-nya, dia udah berusaha untuk menembus trend lainnya, berusaha untuk mencoba untuk reversal kan trendnya, untuk melanjutkan trend yang sudah terjadi di sini kan. Ya lihat ya, ini 1 kali, 2 kali, 3 kali dia udah ngetes, dan ini udah mencapai di ujungnya. Apakah dia harus habis ini akan break ke atas atau dia akan turun ke bawah?
Ya, nah ini memberikan kepada kita sebuah perspektif bahwa ini kalau misalnya keadaan ekonomi terus membaik, ya, isu tempering harusnya sih tidak akan terlalu besar pengaruhnya untuk long term-nya. Tadi kan kita lihat ya bagaimana koreksi indeks harga saham gabungan pada saat isu-isu tempering itu terjadi. Ya, di waktu di 2008, 2013, setelahnya kan tetap indeks harga saham gabungan jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Koreksi itu menjadi sesuatu yang baik untuk indeks harga saham gabungan. Ya, dan untuk saham-saham di dalamnya tentunya. Termasuk di dalamnya adalah untuk kebahagiaan kita ke depannya. Ya, tetapi yang jadi masalah adalah bagaimana kita bertahan pada saat penurunan itu. Tahan nggak kita? Ada nggak? Tetap eksis nggak kita? Nah, untuk bisa eksis, risk manajemennya perhatikan. Oke? Nah, kita lihat kalau misalnya di sektoralnya, di LQ45, ya chartnya, itu menunjukkan bahwa memang ini udah mulai di bottom lah. Dan itu ada di ujung-ujung dari sebuah pergerakan. Ya, tadinya kan di uptrend ya. Ya, terus ini adalah pullback-nya. Dan kita udah mulai melihat tidak ada low yang baru di sekitar ini loh. Ya, di penurunan yang paling bawah itu sudah tidak ada low-nya. Jadi kalau di dalam trading, kita udah tidak menangkap pisau jatuh. Karena kita udah tahu di mana kita taruh stop loss kalau seandainya pergerakan ini tidak berhasil. Oke, nah itu yang kita lihat ya. Satu, dari LQ45 ada peluang. Sama di minggu lalu juga kita lihat kayak saham-saham big cap kan segala macam kan ada di dalam sini kan. Kita melihat memang sudah mulai ada peluang di saham-saham ini, di LQ45 ini untuk teman-teman lirik. Ya, nah salah satu mungkin yang sekalian kita bahas di trading idea-nya adalah teman-teman bisa lirik ini. BRPT ini adalah penghuni baru ya, penghuni baru di indeks harga LQ45. Dan sebagai penghuni baru ya, teman-teman lihat ya, rally-nya kan lumayan ya. Nah, rally ini melahirkan sebuah pattern di sana. Ya, dan teman-teman lihat di garis Fibo-nya dia bertahan di mana? Dia bertahan di mana? Di 38,2. Itu adalah sebuah pergerakan atau momentum yang masih terjaga di situ. Seandainya dia mengerucut dan membentuk pennant di sini, maka target kita untuk ke depannya, ya, targetnya ya, kalau sampai dia jalan, itu ada di 1460. Jadi perhatikan saham ini. Ini adalah salah satu saham yang ada di LQ45. Ya, dan perhatikan polanya. Jadi selama polanya tidak sampai gagal, ya, polanya tidak gagal, ini kan kita tinggal menunggu ya, tinggal bereaksi saja di market. Ya, begitu dia udah sesuai dengan apa yang kita mau, ya opini kita, ya apa yang menjadi rencana kita, action karena polanya oke. Nah, beda misalnya kayak kemarin kan, misalnya contoh BBKP kan kita menunggu polanya jadi. Opini kita adalah kita ingin dia membentuk pola seperti ini. Tapi market bilang apa? Tidak. Nah, apa yang teman-teman lakukan? Disinilah fungsi namanya risk management. Ya, sebuah rencana yang bagus bukanlah sebuah rencana yang terjadi. Tetapi sebuah rencana yang bagus, di dalamnya ada sebuah rencana kalau seandainya tidak sesuai dengan rencana yang akan terjadi. Bagaimana? Ya, seperti ini. Ini kan sebuah rencana. Waktu di minggu yang lalu, di market pada minggu lalu, kita masih melihat ya BBKP. Sebuah peluang masih akan terjadi di BBKP. Tetapi kalau teman-teman tidak punya risk management di dalamnya, teman-teman kejebak nggak di situ? Begitu kejebak ya, terus saya turun nih ARB berapa kali? ARB sekali ini tiba-tiba langsung udah ARB nggak bisa dikeluar sama sekali. Terus habis itu pergerakan yang hari Jumat kemarin juga sempat ARB kan langsung dibawa. Tapi memang dibawa naik pada siang hari, itu habis itu ditutup di sini. Oke, nah kebayang ya teman-teman ya, karena sebuah pergerakan yang masif ini ya, terus habis itu di ARB, di sini pasti kita ketakutan ya, dan begitu ini dibawa, oh ini dia kayaknya memberikan kepada kita kesempatan untuk keluar, maka teman-teman pasti akan cut loss. Benar ya? Nah, kalau udah cut loss ya sudah, nggak masalah. Sekarang tinggal lihat apakah pola ini masih utuh apa enggak. Ya, kalau pola ini tidak utuh lagi, ya ini kan kalau misalnya kita pengennya kan dia membentuk kayak gini, polanya tidak utuh lagi, masuk lagi enggak? Ya, tinggal melihat setup yang ada pada diri teman-teman, ada pada trading system teman-teman. Kalau trading systemnya tidak memberikan kepada kita sebuah setup di sana, ya sudah. Jangan berani-berani ya teman-teman kejar kembali masuk. Oke, nah hal yang sama dengan BBYB. Setupnya kita seperti apa? Ini masih lumayan sesuai ya dengan setup kita. Dia akan turun ya.
Terus habis itu memang ada penurunan sampai maksimal 50. Ya, ini kan penurunan adalah maksimal 50 ya. Nah, tapi BBYB mengandung ancaman. Jangan lupa ya, makanya teman-teman harus bisa melakukan research untuk itu. Ancamannya apa? UMA-nya masih kayaknya belum dicabut sama sekali ya. Kayaknya UMA-nya masih belum dicabut. Oleh sebab itu, kita melihat BBYB jauh lebih baik ya, lakukan konservatif. Tunggu dia break dari 1965, high tertingginya baru kita mulai entry. Itu akan jauh lebih aman buat kita. Ya, ini kalau teman-teman mau ikutin hype dari si bank-bank digital. Tapi trading idea kita hari ini lebih membahas soal PRPT. Ya, nah ini teman-teman tinggal lihat, tinggal ikutin ya, sitting watch. Ya, kalau dia tembus dari trendline ini, teman-teman bisa masuk sebagai agresif. Ya, atau berarti tunggu dia break dari 1165. Baru teman-teman entry. Ya, tergantung sekarang gaya trading teman-teman seperti apa. Ya, karena market seperti ini memang kita agak-agak kesulitan untuk mencari saham-saham yang sesuai dengan setup kita kan. Nah, saham selanjutnya teman-teman juga bisa perhatikan adalah saham-saham properti. Ya, saham-saham properti. Jadi teman-teman lihat, ini udah kita mention dari 2 minggu atau 3 minggu yang lalu ya, di mana di sektoralnya saham properti ini ya sudah mulai ada sebuah gerakan ya, ada sebuah gerakan yang buat kita adalah dia seperti sudah mulai berhenti turun. Ya, nih lihat teman-teman ya, secara sektoralnya teman-teman lihat ya. Pada awalnya dia kan turun terus ya. Ini kan turun terus ya. Oke, dan pergerakan ini ya mungkin teman-teman sering menyebutnya sebagai double bottom atau apa gitu ya. Tidak ada new low lagi di situ, bahkan dia udah mulai di atas dan ini membentuk base di sana. Ya, pergerakan ini menandakan bahwa ada sebuah peluang saham-saham di sektor properti ini itu akan mulai bergerak. Ya, ini mungkin dia sedang memanaskan mesin. Nah, pergerakannya adalah kalau dia break dari ini sektoralnya loh ya. Kalau dia bisa break dari 840, ini harusnya akan memulai sebuah perjalanan struktur harga yang uptrend. Ini minornya aja sudah mulai uptrend. Memang belum konfirmasi aja uptrendnya kan. Ya, tetapi secara minor ya kita udah mulai melihat ada sebuah pergerakan yang terus naik. Ya, tetapi konfirmasi kita ada di sekitar 840. Nah, karena sektoralnya sudah ini sektoral berarti kan gabungan dari pergerakan dari saham-saham yang ada di sektor properti kan. Berarti kan ini mengidentifikasikan memberikan kepada kita sebuah sinyal bahwa sektor ini sedang memanaskan mesin. Mana yang bisa saya lirik gitu. Nah, kemarin yang kita lirik itu adalah Alam Sutra. Yang kita lirik itu sebenarnya ini. Ya, tetapi pergerakan market yang tiba-tiba cepat gitu ya, anjlok itu, ya ini apakah kita masih butuh menunggu konfirmasi untuk pergerakan ini, ya. Nah, kita tinggal ngelihat ya, kalau misalnya teman-teman udah masuk di area sini, di area supportnya ya sebelum market tiba-tiba anjlok segala macam ya, maka stop loss sebenarnya pasti akan ada di bawah sini. Ya udah fix ya. Nah, kalau udah masuk ya berarti fokus di stop loss-nya. Fokus aja di stop loss-nya. Kita melihat pergerakan ini memang masih downtrend. Oke? Buat teman-teman yang agresif, ya ini adalah area yang buat teman-teman melakukan cicilan. Ini kalau marketnya baik-baik aja loh ya. Dan sektor propertinya masih dalam keadaan potensi untuk naik. Tapi kalau misalnya sektor propertinya dia tembus kembali ke bawah, ya makanya kita mungkin akan kena stop loss di sini. Ini ada area sekitar 800 di sini. Ya kalau dia sampai dia tembus kembali, dia kan pasti akan menguji kembali dong area support di 768. Ya. Nah, kemungkinan besar asli kalau misalnya kita masuk kemarin ya, itu akan kena stop loss. Nah, stop loss itu berarti yang kita lakukan apa? Kerugian yang kecil. Ya sudah, akui aja udah habis itu keluar. Selesai di situ. Tapi bagaimana kalau misalnya dia mulai kembali naik? Nah, kembali naik, setup paling cantik ya yang bisa kita lihat secara setupnya kita adalah di Alam Sutra. Oke, dia sudah mulai membentuk base di bawah sini kan. Ya, yang kita mau tunggu adalah kalau dia bisa break ya, teman-teman yang konservatif ya tunggu break di sini. Atau ya konfirmasi aja komet di sini. Misalnya ya. Nah, berarti teman-teman tinggal masuk daerah sini. Konfirmasi aja kometnya. Baru teman-teman masuk ya. Sekarang tergantung dari
bagaimana gaya trading teman-teman. Kalau teman-teman agresif, contoh misalnya kayak saya kalau melihat setup seperti ini memang cukup gatel ya, makanya saya mulai cicil. Ya, saya mulai cicil. Saya agresif untuk setup seperti ini ya. Tetapi kalau teman-teman konservatif, tunggu aja kometnya. Kalau komet konfirmasi teman-teman baru masuk, itu pun tidak telat. Oke, itu pun tidak terlambat ya. Nah, teman-teman juga masih bisa lihat adalah SSIA untuk saham propertinya ya. SSIA. Lihat ya, pergerakannya kan sudah momentum kemarin ya, sudah ada pergerakan momentum di situ. Kalau saya ukur dengan Fibo-nya, dia akan cenderung berhenti di mana? Kelihatannya dia akan mulai berhenti. Ini adalah pullback-nya dia. Ya, nah kalau dia pullback berarti ada sekitar 478. Nah, hari ini kan ada di 482 ya. Kalau dia pullback nih teman-teman lihat ya, dia kan berarti pullback ke area support ini. Ya, dan itu ada di sekitar Fibo 50 sampai ke 38,2. Ya, kalau dia pullback seperti ini, ya kita masih bisa melihat bahwa momentumnya masih tetap oke, masih terutuh, apalagi dia sudah berjalan. Ya, tetapi kalau teman-teman lihat dari major trend untuk SSIA, ini adalah pergerakan yang downtrend. Pergerakan yang downtrend ya, yang berusaha untuk mencoba untuk menembus sebuah trend. Trendnya apa? Trendnya downtrend dari sejak 2013. Ya, dia pergerakan ini kan downtrendnya. Ini downtrendnya. Ya, nah itu kalau teman-teman yang konservatif berarti tunggu apa? Tunggu dia break dari trend yang ada. Ini kan harusnya udah cukup dekat ya. Break dari trend yang ada adalah di sekitar 556 sampai 580. Jadi kalau dia bisa berada di atas 580, itu dia sudah berubah trend. Trendnya sudah berubah. Dan itu adalah trend yang long loh ya, yang long trend. Oke, nah itu adalah trend yang long. Jadi kalau misalnya dia bisa break dari sini buat teman-teman yang konservatif atau teman-teman yang masih mau menunggu lah sampai benar-benar aman untuk sektor properti, SSIA teman-teman bisa tungguin di 580 ke atas. Ya, sedang terjadi apa dengan SSIA? Silakan teman-teman riset sendiri untuk SSIA ya. Ya, oke. Nah, itu adalah dua saham properti yang akan kita lihat di minggu depan sampai mungkin sampai akhir bulan ya. Ya itu. Jadi ada BRPT, ada ASRI, ada SSIA. Kenapa kita ngambil saham-saham yang seniornya? SMRA, CTRA, dan lain sebagainya. Karena itu market leader kan. Market leader memang ya cenderung ya pasti kerumunan untuk kuntul-kuntulnya pasti lebih besar, lebih banyak di situ. Ya, nah pergerakannya ya mungkin saja ada yang nyangkut lah, terus habis itu mulai melepas sahamnya dan lain sebagainya. Dan secara setup ya kita masih melihat adalah lebih untuk setupnya kita ya lebih seksi di Alam Sutra dan SSIA. Ya SSIA sudah naik secara minornya. Berarti dia sebenarnya kita dalam kondisi buy high sell higher kan untuk minor ya. Sedangkan kalau untuk Alam Sutra kita spekulasi buy di support. Saya pikir ya cuma 3 itu aja ya teman-teman bisa perhatikan untuk minggu depan ya. Saham selanjutnya ya di sektor CPO. Di sektor CPO. Sektor CPO ini teman-teman bisa mulai perhatikan lah ya. Ini baru mulai watchlist ya. Teman-teman lihat Ali misalnya. Ini adalah market leadernya kan. Lihat Ali. Ali mulai berusaha untuk break. Ini harusnya kalau misalnya kalau kita boleh anggap ini break ya. Kalau kita boleh anggap ini break, maka setup di sini itu sebenarnya adalah setup yang cukup bagus untuk Ali. Ya, ini saya confirm dengan volume. Ya, ini volume memang cenderung kecil. Volumenya turun kan di area di atas resisten dari si trendline itu. Ya, nah tinggal teman-teman apa? Konfirmasi komet aja kalau teman-teman mau masuk di Ali. Oke, ini Ali. Terus habis itu ya saham pilihannya kita untuk sektor untuk sektor CPO itu adalah LCP. Nah, buat teman-teman yang konservatif untuk arah seperti ini, ya teman-teman bisa tunggu dia LCP ini sampai ke 1260 sampai 1335. Lihat mana market update yang terjadi sebelumnya ya. Atau ya dia mulai best dari sini. Mulai best di sekitar resisten ini. Dia best aja di sini atau dia break terus best di sini. Itu jauh lebih enak. Jauh lebih bagus ya. Kita pilih kalau dia bisa best di daerah atas ini akan lebih menjadi pilihannya kita. Tapi kalau misalnya dia break nih ya, ini kan hari ini kan dia tidak break ya. Nah, teman-teman lihat ya, kalau dia tidak, ini kan tidak break dari trendline ini kan.
Ya, harapan kita adalah dia bisa break dari trend line, kemudian dia bearish. Kita pengennya begitu, oke? Atau dia break dari area ini, kemudian dia bearish. Nah, jadi ini teman-teman masih bisa mulai perhatikan kembali lah ya. Mulai perhatikan kembali sektor ini, sektor CPO ini. Antara Ali ya, Ali kalau misalnya teman-teman mau lihat dia punya market leader ya, dia kurang lebih sudah mulai break ya. Nah, pilihannya kita ada di LSIP sama DSNG. Ya, nah ini pergerakan DSNG sudah mulai terlalu agak volatile ya, dan dia sudah mulai bearish malah. Teman-teman tinggal cek support resistennya di sana ya. Tapi yang kita lihat saat ini adalah di LSIP untuk CPO. Ya, akan ada sentimen apa di CPO segala macam, teman-teman tinggal tunggu. Tapi teknikalnya sudah mengatakan kepada kita secara minor dia sudah mulai kelihatannya memanaskan mesin di sini. Ya, nanti akan ada peluang seperti apa kita belum tahu. Ya, pergerakannya akan seperti apa. Jadi itu ya teman-teman ya, buat trading idea kita hari ini yang bisa teman-teman perhatikan adalah satu ya, untuk yang LQ45-nya ada namanya BRPT. Kemudian di saham-saham properti teman-teman juga bisa mulai watch itu ada satu namanya ASRI sama SSIA. Kemudian ada di saham CPO, teman-teman bisa watch untuk minggu depan atau sampai akhir bulan ini lah ya. Ada LSIP yang menjadi pilihannya kita. Sekali lagi ingat ya teman-teman, apapun yang terjadi di pasar, risk management perhatikan. Ya, saya mulai mencoba untuk mencekoki teman-teman di risk management. Pokoknya itu adalah penyelamat kita. Kenapa? Dengan risk management, stop loss, ya, trailing stop segala macam itu akan membuat kita bertahan. Dan ingat ya, ingat keajaiban yang akan melipat gandakan portofolio kita adalah waktu. Teman-teman kasih dia waktu. Ya, walaupun ya, saya udah pernah posting belum ya? Saya udah pernah posting kan ya soal konsistensi. Ya 1%, 1% cuan setiap bulan, ya itu melahirkan sekitar 9% cuan setahun ya setelah dikurangin dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya teman bisa konsisten 24 kali ya, aduh berapa ya? Ya intinya ada di compounding interest-nya. Ya, semakin lama teman-teman ada di pasar ini, walaupun bukan dengan sebuah return yang luar biasa. Ya, teman-teman kalau misalnya bertahan lebih lama dengan return yang biasa-biasa saja ya, itu akan melahirkan sesuatu buat teman-teman. Jadi kata kuncinya di mana? Kata kuncinya ada di bertahannya ini. Bertahan dengan return yang lumayan. Nggak perlu fenomenal. Ya dengan return yang tetap, misalnya contoh ya return 10% sebulan, it's okay loh. Itu sesuatu yang luar biasa. Ingat loh ya, Warren Buffett itu return-nya itu dari 22% setahun. Ya, dari dia umur 10 tahun. Ingat loh ya, dari umur 10 tahun. Oke, Jim Simon return-nya itu 66%. Tapi dia baru mulai di usia dia ke-50. Ya, dia baru mulai di usia ke-50. Nah, kita telat nggak? Enggak. Oke, tetapi konsisten dengan return yang ada. Nggak perlu mencari yang fenomenal. Waktu akan membuktikan. Yang fenomenal itu kan kita udah lihat sama-sama kan. Return yang lumayan, yang tidak fenomenal itu berulang terus. Betul nggak? Return yang fenomenal jarang-jarang kita dapat. Nah, udah konsentrasi di pengulangan yang lumayan itu. Dengan pengulangan yang lumayan, ya, dan itu konsisten, teman-teman akan lihat ya, porto teman-teman akan membesar dengan sendirinya. Dan waktu akan membuktikan semua itu. Nah, jadi kata kuncinya adalah bertahan. Bertahan di sini berarti risk management perhatikan. Memang tidak setiap hari market akan memberikan kepada kita cuan. Ya, loss yang kemarin kan ketutup kan dengan satu big win. Kita punya big win satu loh kemarin. Ya, di mana Imas ARA. Saya punya porto ada di porto saya 32% ya, kalau nggak salah ya. 32. Kan kita udah masuk sebelum dia lompat dengan tingginya. Betul ya? Nah, itu membuktikan, itu aja membuktikan bahwa loss yang kemarin itu udah kehapus dengan satu big win itu.
Nah, apakah kalau itu diulangin terus, ya small yang ada kan udah nggak berasa. Tetapi dengan pengulangan hasil yang lumayan ini, nggak usah fenomenal. Sekali lagi, nggak usah fenomenal. Pengulangan hasil yang lumayan ini, dan membuat kita tetap stay di market, itu akan membuktikan bahwa keajaiban dari compounding itu terjadi. Walaupun secara angka itu mustahil. Nggak masuk akal banget. 1.000 nabung 100.000 sebulan, ya sebulan dengan return 20% aja setahun, masa dalam waktu 30 tahun kemudian itu bisa menjadi 1 M? Nggak mungkin. Tetapi itulah keajaiban yang sudah dibuktikan oleh Warren Buffett, sudah dibuktikan oleh Lo Keng Hong, sudah dibuktikan oleh banyak orang yang tidak bisa disebutkan namanya atau tidak terkenal dengan nama-nama itu. Ya, nah sekarang teman-teman bagaimana? Ya, mau mencari return yang fenomenal-fenomenal silakan. Jarang-jarang terjadi. Ya, bahkan return yang fenomenal-fenomenal itu belum tentu bertahan beberapa tahun kemudian. Kita lihat Jesse Livermore, return-nya apa nggak fenomenal? Ya, tetapi cuma bertahan 4 tahun. Setelahnya, jebret. Return lagi fenomenal. Apa yang terjadi? Ya, teman-teman baca sendirilah. Saya kalau nyebut di sini nanti di blacklist sama YouTube. Ya. Nah, tapi itu membuktikan ya bahwa waktu yang menghasilkan uang itu sebuah cerita. Tapi mempertahankan uang yang sudah dihasilkan itu cerita yang berbeda. Ya, teman-teman mau ada cerita di mana? Ya, cerita di menghasilkan uang, ya teman-teman harus punya ceritanya. Tapi setelahnya jangan lupa bagaimana menjaga uang itu, bikin ceritanya juga. Dan buat ilmunya di situ. Ilmu untuk menjaga uang itu tetap utuh. Jadi kaya dan menjadi tetap kaya itu sesuatu yang berbeda. Teman-teman mungkin bisa kaya sekarang, yes, teman-teman kaya sekarang, tapi tetap kaya itu ceritanya berbeda. Teman-teman pilih yang mana? Setelah menjadi kaya, teman-teman harus bisa menjadi kaya selamanya. Oke, itu pesan saya aja buat teman-teman di sini ya. Jadi kuncinya bertahan. Seberapa lama teman-teman bisa bertahan dengan hasil yang lumayan, itu akan membuktikan nanti ya teman-teman masih eksis nggak di bisnis ini. Oke, ya demikian teman-teman untuk market update kita sama trading idea kita hari ini ya. Jangan lupa ya bikin kembali trading plan, research ya apa yang sudah menjadi trading idea kita hari ini. Terus habis itu bikin trading plan-nya dan trade your plan, jangan your emotion. Oke, ya oke. Sampai ketemu lagi teman-teman minggu depan. Happy weekend, ya. Thank you sudah bergabung. Salam tim semuanya.